Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila Ahmad. Saya dari Prodi Manajemen 20A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sektor pertanian Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peran sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan ambruk di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0,5%. Sementara SDGs Center Unpad memproyeksikan 1,0 sampai 1,8%. Jauh melampaui pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran 5%. Dalam analisis outlook ekonomi yang dilakukan Unpad, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan bisa turun lebih besar dari nasional menjadi min 2,1%, skenario pesimis, dan 0,6% skenario optimis. Sebagai dampaknya, berbagai agenda pembangunan seperti penuntasan kemiskinan dan peningkatan IPM akan mengalami gangguan serius. Pengangguran diprediksi akan meningkat dari 8% di tahun 2019 menjadi 12% dalam skenario terparah. Pandemi COVID-19 efeknya akan bervariasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Analisis SDGs Center Unpad misalnya memprediksikan salah satu sektor yang akan terkena dampak parah adalah sektor terkait pariwisata. Sementara itu, BPS melaporkan perekonomian Bali Nusantara Tenggara misalnya selama kuartal pertama tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar hampir 7%, terparah di seluruh Indonesia. Itu pun belum memasukkan dampak dari perbatasan sosial karena krisis pandemi corona baru mulai di bulan April 2020. Ketika itu terjadi, sektor manufaktur dan industri secara umum akan terkena dampak cukup masif. Dibandingnya dengan berkurangnya ekspor karena resesi global dan menurunnya aktivitas pariwisata, dampak restriksi sosial terhadap aktivitas ekonomi lah yang justru akan menjadi sumber pemicu utama resesi. Resesi akan mempunyai ongkos sosial ekonomi apalagi di negara-negara yang sistem jaringannya pengaman sosialnya tidak begitu kuat. Martin Revalion, ekonomi ahli kemiskinan ternama dari Amerika Serikat, bahkan membuka kemungkinan lockdown yang akan berdampak pada kelaparan di negara-negara miskin. Dalam situasi seperti ini, obat bisa jadi lebih mematikan daripada penyakitnya. Oleh karena itu, masuk akal jika pembatasan sosial sebaiknya tidak disamarakan untuk semua aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian yang esensial dan rendah resiko pelakunya terpapar virus harus diberi perhatian lebih agar mendapat sentuhan kebijakan khusus. Dari beberapa aspek yang akan dibahas berikut, sektor pertanian adalah salah satu kandidat terkuat. Yang pertama, dari sudut pandang urgensi, pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan food security yang akan krusial di kota krisis ekonomi. Ini bukan hanya sebatas bertahan hidup, tapi juga masalah asupan gizi masyarakat. Ada dua pertimbangan ekstra yang membuat urgensi sektor pertanian lebih tinggi. Pertama, perdagangan internasional termasuk sektor pertanian sedang terganggu. Bahkan beberapa negara melakukan restriksi ekspor produk pertanian seperti yang dilaporkan oleh WTO. Ini membuat sistem produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial. Yang kedua adalah kemiskinan yang intensitasnya tinggi di pedesaan. Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat direndam. Tahun ini pun diramalkan akan ada kekeringan yang lebih parah dibanding biasanya. Ini menambah risiko ambruknya sektor pertanian di luar dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, krisis membuka jendela kesempatan, window of opportunity, untuk merevitalisasi sektor pertanian. Kondisi ketertutupan penuh dari perdagangan internasional, konflik autarki akan menguji keras sistem produksi pertanian Indonesia dan membantu kita mengidentifikasikan titik-titik lemah untuk diperbaiki dalam konteks jangka panjang. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka membuka ruang fleksibilisasi bagi aktivitas sektor pertanian di masa restriksi sosial PSBB ini tanpa mengesampingkan aspek kesehatan publik menjadi hal yang masuk akal, akan tetapi
Fleksibilitas ini memerlukan catatan-catatan sebagai berikut. Yang pertama, resiko terpapar virus corona di sektor pertanian dan pedesaan tidak bisa diabaikan. Betul bahwa dalam aktivitas produksinya, karena tidak seperti sektor lain, dilakukan di luar ruangan dalam lahan yang relatif luas dan di area berkepadatan rendah. Akan tetapi ada beberapa aspek yang menjadi sumber kerentanan petani, misalnya umurnya berada rata-rata di kisaran pralansia dan lansia 45-60-an tahun, sehingga mereka merupakan kelompok yang rentan dan beresiko jika terpapar virus COVID-19. Kedua, solusi harus bersifat integratif dengan memasukkan sektor pendukung pertanian ke dalam perlakuan khusus. Sektor yang terpenting diantaranya adalah sektor transportasi dan logistik yang menghubungkan produk-produk pertanian ke pasar, juga sektor-sektor yang mengangkut input baik bahan baku maupun mesin-mesin atau alat-alat berat yang penting dalam aktivitas produksi pertanian. Yang ketiga, fleksibilisasi atau relaksasi aktivitas sektor pertanian di masa pandemi COVID-19 tidak akan banyak bermanfaat jika serupi permintaannya, demand tidak diatasi. Saat ini beberapa komoditas utama sedang mengalami panen. Dengan keterbatasannya demand karena mobilitas berkurang dan masyarakat sedang menderita ekonominya, harga akan tertekan. Berdasarkan aspek-aspek yang dibahas di atas, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, tujukan empati dan keberpihakan kepada petani. Saat ini kampanye penanganan COVID-19 masih tampak biasa hanya di perkotaan. Bagaimanapun juga petani adalah salah satu profesi yang sering mengalami ketidakpastian, baik dari alam seperti cuaca maupun dari realisasi pasar. Yang kedua, negara di saat krisis ini harus hadir lebih intensif dalam melakukan intervensi distribusi. Secara teori peran negara sah-sah saja dan bahkan bersifat meningkatkan efisien alokatif jika kalau terjadi kegagalan pasar karena kasus-kasus luar biasa. Yang lebih spesifik adalah dalam menyalurkan produksi pertanian dan sentra-sentra produksi dari pedesaan ke masyarakat, terutama di perkotaan dan target-target pasar. Yang ketiga, aktivitas sektor pertanian, terutama sektor pertanian tanaman pangan, harus diberi ruang untuk tetap aktif berproduksi dengan batas-batasan tertentu di masa restriksi sosial PSBB dengan mempertahankan protokol-protokol pelindungan standar COVID-19 ini karena sifat esensial dan urgensial yang dibahas di atas. Keempat, karena masalah keterbatasan sumber daya dan dinamika pandemi yang bergerak cepat, diperlukan skala prioritas melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sifatnya low point, high gain, atau low hanging fruit. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pada area produksi yang mensuplai ke pasar daerah padat produksi metropolitan. Terakhir, rekomendasi untuk akademis pengamatan atau penilai sektor pertanian. Ini saat yang tepat untuk mengkaji dan meneliti kelemahan-kelemahan sektor pertanian di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.